Oh, antene bojomu iki kudune wis ditinggal ae. Nah, seperti itu. Makanya sesuatu masalah itu dalam rumah tangga kalau kepingin kita itu harmonis ya, kita selalu jaga komunikasi dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan di podcast Warga Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, pada kesempatan ini saya sedang bersama salah seorang penyuluh agama Islam. Beliau juga seorang pegiat dari pembinaan keluarga sakinah dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Beliau adalah Ibu Umi Salamatul Fitriah, salah seorang penyuluh agama Islam yang sehari-hari dinas di kantor urusan agama Kecamatan Magersari. Assalamualaikum Ibu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik Mas Ferry. Alhamdulillah Bu Umi, sehat nggih? Sehat. Nah, ini kami mengganggu jenengan di tengah aktivitas yang cukup padat. Jenengan bisa hadir, ini sebuah sebuah apresiasi yang luar biasa untuk podcast kita. Bu Umi, jenengan salah seorang penyuluh agama Islam yang dinasnya di Kecamatan Magersari. Sebagaimana kita tahu, Magersari adalah salah satu kecamatan yang cukup padat penduduknya di wilayah Kota Mojokerto. Bisa diceritakan Bu, kegiatan sehari-hari jenengan di KUA itu apa saja atau apa yang ditangani Bu? Ini kalau tanya tentang kegiatan, ya, karena kami ini seorang penyuluh ya, katanya penyuluh itu adalah corongnya Kementerian Agama, ya. Jadi setiap harinya itu kami di samping kita itu membantu di pelayanan di KUA. Kami ini adalah sehariannya bekerja di lapangan lah. Di lapangan. Ya. Penyuluhannya itu di ibu-ibu majelis taklim, di ibu-ibu PKK, di kader-kader ya, kemudian di anak-anak generasi muda, di TPQ ya. Kemudian kita diberikan amanah juga untuk memberikan pendidikan tentang akhlak ya di SMP sekota. Enggak sih ya, karena kita jumlahnya banyak. Kebetulan saya di SMP Negeri 5 Kota Mojokerto. Ya. Kegiatannya luar biasa padat loh Bu. Ya, begitulah. Pertanyaannya gak capek Bu? Nah, ya. Kalau dibilang capek ya capek. Katanya lelah itu ada lillah. Alhamdulillah, ini luar biasa ya, Ibu. Kita enjoy, kita lillah untuk melaksanakan pekerjaan itu akan menjadi tidak capek. Ya. Meskipun kesana kemari di lapangan, nyun sewu panas-panas, menghadapi anak-anak yang kadang-kadang anak-anak itu menyenangkan, tapi kadang-kadang ya susah diatur. Nah, itu kan sebuah kenikmatan tersendiri kalau menurut saya. Ada nuansa-nuansa kita kemudian bisa menularkan ilmu kita, berbagi dengan masyarakat, itu luar biasa sekali. Bu Umi, kalau kita lihat sekarang ini kan trennya atau orang berbicara keluarga sakinah Bu. Jenengan sebagai salah seorang penyuluh, saya yakin sudah melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. Mulai dari hal-hal yang terkait secara bimbingan secara spiritual, rohani, dan lain-lain. Bisa diceritakan Bu, kira-kira kegiatan tentang itu apa saja yang sudah jenengan laksanakan Bu? Gini Mas Ferry, untuk kami memberikan ya istilahnya itu bimbingan catin, bimbingan kepada calon pengantin yang mau melaksanakan pernikahan. Jadi kita itu harus memberikan bekal kepada calon pengantin. Nah, nanti kalau kita tidak memberikan pembekalan bagaimana sih kiat-kiatnya untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Nah, kemudian kami memberikan ya bagaimana sih solusinya kalau kita menemui permasalahan dalam rumah tangga. Nah, itu karena salah satunya kita juga ya, kita sebagai penyuluh agama Islam ini memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, ya, memberikan pendampingan juga kepada calon pengantin.
Berarti di sebelum menikah dibimbing dulu, diberikan pemahaman, pembekalan sehingga harapannya cukup bekalnya calon pengantin ini atau muda-mudi ini untuk mengarungi rumah tangga. Karena kan itu sangat penting sekali. Mengingat ngapunten kemarin ada juga informasi dari teman-teman angka perceraian kan sangat tinggi. Iya, betul. Jadi kalau itu tidak dibekali sejak awal, otomatis kemungkinan yang buruk itu muncul. Nah, dalam pembekalan Bu, sepanjang yang jenengan jalankan itu apa saja Bu? Kita memberikan istilahnya wawasan terkait kesehatan kah, terkait bagaimana kita memilih mentalnya, bagaimana bisa diceritakan Bu, pembekalan yang sudah dilakukan teman-teman ini penyuluh ini apa saja Bu? Ya. Kalau saya biasanya kami ini sering koordinasi khususnya dengan Bapak Kepala KUA. Nah, ini apa-apa sih yang akan kita berikan sebelum sebelum calon pengantin ini menuju keluarga ini, apa yang perlu diberikan pembekalan apa saja Itu yang pertama saya memberikan apa sih tujuan pertama kita menikah itu. Nah, kita tanya dulu poinnya apa sih tujuan kita menikah itu. Nah, kalau hanya menikah itu kita kita anggap senang-senang, kita anggap foya-foya, terus kita anggap sebagai coba-coba. Lah itu nanti yang menimbulkan bahaya. Jadi kita sebagai penyuluh memberikan yang ekstra ya gak meden-medeni gitu ndak Mas Ferry. Cuma kita meluruskan. Saya tanya dulu apa niat sampean untuk menikah ini. Dari awal niatnya sudah dilatang. Kalau dia sudah menjawab, ini betul. Kalau sudah betul jawabannya, saya jawab betul. Tapi saya perlu menambahkan. Jadi sampean itu menikah itu, anggaplah menikah itu sebagai ibadah. Nah, dan yang pertama saya tanya biasanya Mas Ferry itu tentang sholatnya. Karena apapun sholat itu adalah penting. Menjadikan fondasi. Kuncinya di situ. Iya, fondasinya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu adalah sholat, ibadah. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya sholat saja. Terus kemudian nanti kalau sudah sudah mempunyai buah hati, mempunyai momongan, kita itu sebagai contoh. Jadi kita itu perlu memberikan contoh-contoh yang baik. Kemudian saya tanya. Sampean menikah ini dari sampean sendiri atau dari orang lain atau dari istilahnya itu sampean dijodohkan. Terpaksa seperti itu. Makanya kita itu harus memang ekstra dalam menanyai catin ini. Kita juga harus sabar. Harus sabar Dikupas satu persatu. Nah, karena apa? Karena yaitu tadi seperti yang dibilang sama Mas Ferry tadi, khususnya di Kota Mojokerto ini sangat melonjak angka perceraian ini sangat melonjak. Lah itu salah satu penyebabnya itu kalau dia tidak mencermati apa sih tujuan nikah itu. Makanya yang pertama kita tanya, kita sebagai penyuluh, kalau kita diberikan diberikan wewenang sama Bapak Kepala KUA itu diberikan wewenang sampean bina sebisa sampean. Karena kita ini adalah contoh karena bimbingan dalam perkawinan itu sebelum menikah itu sangat penting. Seperti itu Mas Ferry. Jadi ketika ada pasangan yang mau menikah dari pihak KUA memberikan bimbingan, pengarahan agar minimal dari niatnya diluruskan, kemudian diberikan pembekalan dengan harapan pernikahannya menjadi baik, menjadi sakinah mawaddah warahmah. Terus gini Bumi, kalau kita melihat keluarga sekarang ini kan keluarga modern, orang-orang menikah dengan era-era industri dan segala macam. Ada semacam bagaimana sih jenengan ini ketika orang sudah menikah, tadi kan belum menikah, orang sudah menikah, bagaimana jenengan juga memberikan pembekalan? Bagaimana kita tahu jenengan kan kadang-kadang seringnya kan ngasih pengajian kepada masyarakat, baik di kader maupun di kelompok-kelompok pengajian itu apa pesan-pesan yang jenengan sampai untuk menjaga keluarga sakinah? Ketika sudah menikah, tadi kan belum, sekarang sudah menikah, pesan-pesan apa Bu? Kalau pesan-pesan saya kepada yang sudah menikah yang sudah menikah.
itu bisa menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga. Lah salah satunya itu apa? Salah satunya itu bisa menjaga komunikasi yang baik antara pasangannya itu menjaga komunikasi yang baik. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya problem apapun, itu lebih baik kita kita omongkan bersama, kita selesaikan bersama bagaimana enaknya, dan jangan sampai kita sampai lari keluar. Maksudnya lari keluar itu selalu curhat. Istilahnya sekarang curhat ke orang-orang. Karena apa, Mas Fahri? Karena belum tentu, walaupun namanya teman dekat atau keluarga itu baik, kadang ada yang sudut pandangnya berbeda. Kadang ada yang ngapokno, ngompori. Anjene bojomu iki kudune wis ditinggal ae. Seperti itu. Makanya sesuatu masalah itu dalam rumah tangga kalau kepingin kita itu harmonis, kita selalu jaga komunikasi dalam rumah tangga. Itu kalau saya ke yang sudah nikah, ke ibu-ibu jamaah, ke kader-kader, pengajian itu seperti itu. Sobat Kemenak sekalian, barangkali panjenengan semua membutuhkan bantuan atau fasilitas terkait pembinaan keluarga sakinah, terkait pembinaan rohani dari penyuluh agama Islam, bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, dalam hal ini di seksi bimbingan masyarakat Islam, atau bisa datang ke kantor urusan agama baik di Magersari, Prajurit Kulon maupun Keranggan. Di situ panjenengan bisa mendapatkan informasi terkait layanan-layanan KUA dan mungkin membutuhkan bantuan dari rekan-rekan penyuluh. Insya Allah kami dari kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dengan senang hati untuk memberikan bantuan dan pelayanan untuk panjenengan semua. Bu Umi, pada kenyataannya di lapangan ini kan penyuluh ini kan banyak hal yang ditangani. Kemudian banyak hal yang ditangani, otomatis bekerja sama dengan banyak pihak, terus juga masalahnya juga banyak. Ada perlindungan anak, mungkin nanti kita bekerja sama dengan dinas sosial, ada narkoba kita bekerja sama dengan BNN, ada mungkin yang lain dan yang lain. Yang saya tertarik gini. Sekarang juga menjadi sebuah perbincangan baik di tingkat lokal maupun nasional, ini isu stunting. Nah, stunting ini kalau kita tahu ini sudah agak lama kita mendengarkan. Ini penyuluh bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk memerangi hal tersebut. Bisa diceritakan, Bu, kira-kira stunting itu apa sih, Bu? Atau apalah mungkin untuk sobat Kemenak sekalian menjadi wawasan baru ini. Gini Mas Fahri ya. Seperti yang saya ketahui, karena saya itu penyuluh jadi penyuluh itu tidak hanya penyuluh agama Islam, ada penyuluh KB, ada penyuluh pertanian, penyuluh narkoba, penyuluh agama Islam. Itu kalau sudah kumpul jadi satu, nah itu bisa ngomong sendiri-sendiri. Maksudnya itu bagaimana keluh kesahnya. Bercerita, saling bercerita. Kalau yang sering kami gandeng itu biasanya itu dengan penyuluh KB. Kesehatan. Lah penyuluh KB itu di bawah naungannya Departemen Dinas Kesehatan itu tadi. Lah salah satunya kami diajak koordinasi, dan sekaligus kalau kita di KUA itu biasanya kalau mengadakan bimbingan calon pengantin itu koordinasi. Jadi salah satu kita pengisiannya nanti itu dalam memberikan wawasan kepada Jatin itu ada penyuluh agama Islam, ada penyuluh KB itu tadi dari kesehatan itu tadi. Lah di situ kalau mengatakan stunting ya Mas Fahri, stunting itu sebenarnya sudah ada dari sejak zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu istilahnya stunting itu ya. Lah stunting itu kan bayi yang lahir bisa dibilang kurang gizi atau bayinya tumbuhnya itu tidak stabil. Tidak sesuai dengan ininya. Tidak sesuai dengan idealnya. Nah, seperti itu Mas Fahri. Kemudian kami penyuluh agama Islam ini diajak untuk memberikan penyuluhan suluh. Kalau kami kan ranahnya di Jatin ya. Nah,
Jadi kami memberikan penyuluhan ini ke Jatim supaya nanti karena ini Dinas Kesehatan ini sudah memberikan peluang untuk memberikan ini loh Mas Ferry, informasi terkait tentang kesehatan bahwa bagi calon pengantin yang mau menikah itu harus mendaftarkan ke aplikasi yang namanya LC-Mil. Nah, LC-Mil itu elektronik siap hamil. Nah, salah satunya kalau calon pengantin ini tidak sehat, tidak mau memeriksakan dirinya yaitu tadi anaknya kalau lahir akan mungkin kurang gizi atau tumbuh kembangnya itu tidak ideal itu tadi Mas Ferry. Jadi antara Kemenak, Dinas Kesehatan ya, kalau Kemenak itu biasanya ya ini tadi diwakili sama penyuluh agama Islamnya. Kalau di Dinas Kesehatan ini yang mewakili penyuluh KB-nya tadi ya. Nah, ini Mas Ferry, untuk Jatim di dalam kami memberikan kepada Jatim itu supaya Jatim ini nanti kalau melahirkan bayinya ya, makanya harus sering-sering diperiksakan ke kesehatan di puskesmas atau di mana di fasilitas kesehatan pokoknya yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan. Itu kalau di Kementerian Agama supaya bayi yang lahir ini nanti menjadikan generasi yang berkualitas. Nah, makanya di samping diberikan pendidikan agama juga diberikan pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatannya yaitu tadi sering memeriksakan kesehatannya. Jadi tidak sampai terjadi stunting nanti kalau bayinya lahir itu Mas Ferry. Jadi setelah diberikan bimbingan di Jatim tadi untuk bimbingan pembekalan secara mental mungkin seperti itu, kemudian ada bimbingan pembekalan secara kesehatan. Dan terus juga terkait stunting tadi Bu, mungkin dari Bu Umi dan teman-teman dari Dinas Kesehatan kan juga dalam kegiatan di lapangan itu kan berdampingan untuk penyuluhan ke lokasi-lokasi atau ke binaan-binaan juga tetap menyuarakan itu. Iya. Menyuarakan itu bagaimana ini diperangi bersama-sama. Iya. Nah, kerjasama ini saya rasa cukup baik, cukup bagus dan sebuah program yang luar biasa. Jadi kadang-kadang mikir penyuluh kenapa kok menangani kesehatan? Padahal memang itu sebagian dari bagaimana kita mewujudkan saya kira kan betul. Karena ada hubungannya Mas Ferry ya. Hubungannya itu sangat erat sekali. Kenapa? Karena Jatim itu enggak sekarang saja ya, dari dulu kalau persyaratannya mau menikah itu harus sehat. Kemudian harus suntik TT istilahnya seperti itu. Kalau sekarang kan istilahnya yaitu tadi LC-Mil. Nah, aplikasinya. Kalau dulu kan kita datang ke puskesmas atau diperiksa kemudian kayak anak bayi-bayi itu disuntik TT, disuntik apa itu semuanya ya, supaya kita sehat nanti pada waktu hari hanya menikah itu tadi. Jadi memang penyuluh itu tugasnya sangat berat tapi santai. Kita buat santai saja. Jadi santai aja. Kita juga memberikan pembekalan secara mental, kemudian kita menjaga untuk kesehatan sehingga keluarga ini memang betul-betul menjadi yang utuh, jadi sehat secara mental dan juga mungkin ekonomi finansialnya, kesehatannya juga tersehat. Jadi lebih baik gitu kalau sehat mentalnya saja tapi nun sewu ada kekurangan kesehatan secara fisik kan juga enggak baik. Fisiknya sehat tapi mentalnya enggak baik juga enggak baik, tapi imbang gitu. Kira-kira kan gitu harapannya. Bu Umi, terakhir jenengan sebagai penyuluh agama dan juga sering di masyarakat banyak hal yang jenengan ketahui untuk keluarga sakinah, harapan jenengan bagaimana pembinaan keluarga sakinah di Kota Mojokerto? Harapan jenengan bagaimana? Harapan saya untuk pembinaan keluarga sakinah ini supaya para calon pengantin ini bisa menerapkan yaitu tadi kita harus saling komunikasi dengan pasangan,
kemudian kita selalu memberikan yang terbaik dalam keluarga. Jangan sampai kita itu kita mendengarkan dari orang lain kemudian nggak pakai diolah lagi langsung des. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya sebagai penyuluh untuk bagi catin-catin itu supaya menjadi keluarga yang utuh dan harmonis selamanya. Ya, selamanya. Amin. Ya. Pokoknya selamanya, intinya selamanya. Karena menikah itu seumur hidup itu 1 kali, jangan 2 kali, 3 kali. Ya. Siap. Terima kasih Bu Umi atas wawasan dan bincang-bincang yang disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Kami sampaikan terima kasih Bu Umi dan semoga jenengan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan kesuksesan selalu untuk panjenengan dan teman-teman penyuluh sekalian. Sobat Kemala sekalian, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ibu Umi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magarsari. Saya Ferry Mahendra Kurniawan dan Ibu Umi pamit mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.